Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau mantep ke bae, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicek dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan awal pekan. Kita masih di Senin tanggal 19 Mei 2025 ya. Dan tentunya selamat bergabung untuk yang baru monitor di Perempatan Palembang. Saat ini kita ada di obrolan komunitas Pecak biasa saban harinya di jam 9 sampai jelang kaki di jam 10 siangnya ya. Untuk kali ini Mance bicek selain pacak didengar ke di 88,4 MHz. Mance Bicek juga pacak menyaksikan di channel YouTube Perompat Palembang. Nah ini sangat penting Mance Bicek yang perlu kita informasikan juga dengan obrolan kita di kesempatan kali ini. Di mana ini mungkin akan menjadi suatu penyemangat ya untuk Mance Bicek atau yang punya anak atau bahkan yang punya keponakan atau bahkan dirinya dewek yang merasa punya potensi dalam dirinya tapi belum pernah untuk diasah kayak itu ya, belum pernah untuk ditonjolkan kayak itu. Ini menjadi salah satu jembatan mungkin adanya sanggar. Nah sanggar ini punya fungsi di mana kita bisa menggali, kita bisa mengasah dan juga termasuk untuk berlatih di sini sehingga potensi yang ada di dalam diri kita atau bakat lah ya kita nyebutnya ini bisa kita kembangkan. Nah untuk itu saat ini ada kaitannya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perompat FM Palembang. Ini kita sudah kedatangan kawan-kawan dari Sanggar The Sultan. Selamat pagi. Pagi. Iya sehat semuanya ya. Alhamdulillah baik. Dan ini kita ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta maka tak kawin-kawin. Oke baik. Nah ini kita sudah bersama dengan teman-teman Sanggar The Sultan. Yang pertama ini ada siapa nih kita panggilnya? Cemeko Sasi ya? Iya. Ceme atau Kak siapa Mei. nih? Kak Mei ya biasa dipanggil ya? Biasa dipanggil Kak Mei. Oke, Kak Mei ini sebagai pimpinan dari The Sultan? Iya. Atau Sanggar The Sultan? Iya betul. Luar biasa sekali. Ini kayaknya memang hobi di entertain juga ya? Sangat hobi sekali. Oke, sudah dunianya ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah ini Kak Mei tidak sendirian, juga didampingi oleh dua rekan. Yang pertama ini ada Kak Wendy Arjuan. Iya, betul. Benar ya? Oke, baik. Ini sebagai penasehat untuk di Sanggar The Sultan ya. Betul. Oke, baik. Dan juga ini ada Kak Bintang. Selamat pagi juga. Selamat pagi, salam kenal. Oh, suaranya gede ya. Pas ya. Ini Kak Bintang sebagai tim kreatifnya. Ya benar. Oke, luar biasa sekali. Nah ini mengenai Sanggar The Sultan kita pengen tahu dulu sebelum kita ke topik kita yaitu untuk menggabungkan berbagai jenis seni untuk menggali potensi diri yang di awal tadi sudah saya sedikit singgung ya. Ini mengenai Sanggar The Sultan dulu kita pengen tahu adanya sejak kapan nih? Iya. Kalau The Sultan itu adanya sudah sejak 1 tahun yang lalu, Bang Ilham. 1 tahunnya lalu artinya 2024 ya? Iya, 2024. Oke, inisiasi atau penggagas untuk berdirinya Sanggar The Sultan ini siapa nih awalnya? Kak Mei sendiri sih sebetulnya dengan dukungan keluarga juga. Apa nih yang bikin Kak Mei pada akhirnya untuk memutuskan mendirikan Sanggar The Sultan? Pasti ada alasan dong. Iya. Apa tuh alasannya? Alasan yang pertama ya sebenarnya Kak Mei sendiri kan memang basicnya memang dari
dari dunia entertain bidang yang seni juga memang ya? punya Aha. awalnya yang punya bakat alam tapi memang diasah dari sanggar. Oh, gitu. Jadi memang dari kecil itu memang sudah terbiasa berkomunitasnya di sanggar. Jadi waktu itu memang punya cita-cita sih. Kalau nanti sudah berkeluarga, pengen punya usaha yang nggak jauh-jauh dari hobi Iya. gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa hobi yang dibayar itu sesuatu yang luar biasa Iya sekali ya Kak Mei ya. betul. Aha. Oke, beda dengan Kak Mei tadi mengatakan bahwa ada bakat ya. Iya. Kalau saya ada bekat nih di sini. Hitam kalau bekatnya di sini ya. Tapi luar biasa sekali ini dengan semangatnya Kak Mei akhirnya memutuskan untuk mendirikan Sanggar The Sultan. Iya. Akhirnya ada juga Kak Wendy ya. Kita pengen tahu Kak Wendy ini kapasitasnya sebagai penasehat bagaimana nih untuk di Sanggar The Sultan? Oh, kalau saya itu lebih cenderung apa sebenarnya. Mohon maaf sebelumnya mungkin dari Kak Bintang boleh saling oper dulu mikrofonnya karena ini ada something sedikit. Iya boleh. Jadi agak fleksibel kita ya. Siap. Iya. Oke baik. Bagaimana nih Kak Wendy untuk sebagai penasehat di The Sultan ini? Jadi kita mengarahkan sebenarnya untuk membangkitkan lebih fokus ke arah kultur ya. Jadi sanggar kan lebih identik dengan Budaya ya. budaya. Jadi Seni ya. jadi untuk mengangkat itu juga sih lebih cenderung kita fokus di situ dulu. Terus selain itu juga kalau masalah tugas sih lebih banyak ke arah per meter kayak. Oh gitu. Larinya ke situ nanti terakhirnya. Iya. Itu aja sih kalau dari saya kayaknya. Untuk awalnya ya. Iya. Baik luar biasa sekali. Nah di sini kami juga kita pengen tahu untuk lebih fokusnya Sanggar The Sultan ini ke seni atau ke bakat mana nih untuk kita nyebutnya anak didik atau talent atau apa? Iya, anak didik sih. Kalau The Sultan ini kan kita kasih nama itu sebagai Akademi Talent ya. Akademi Talent. Jadi kayak sekolah talent yang sekolah non formal ya maksudnya. Dan talentnya kita nggak fokusin di satu talent aja. Jadi untuk semua talent dan bisa ya. karena kebetulan Kak Mei sendiri juga bisa semua gitu. Karena memang cinta seni tadi iya, ya. cinta seni tadi. Jadi kita nggak fokuskan ke satu talent, bahkan semua talent. Semua talent jadi, bisa ya. anak-anak itu ya. Ya luar biasa tujuannya. sekali. Nah ini kalau mengenai nama Sanggar The Sultan, ini The Sultan. Artinya Iya. kalau zaman sekarang ini kan Iya. identik sekali Sultan itu dengan sesuatu yang iya, mewah, betul. sesuatu yang gede gitu Iya, ya. Kenapa nih Kak Mei atau Kak Wendy juga ada andilnya di sini untuk Iya, memberikan boleh. nama The Sultan ini apa Iya. alasannya tuh? Jadi kalau Sultan itu memang itu pasti dibahas. Mungkin bisa Iya. dilepas aja nggak apa-apa tuh dari ininya, dari tiangnya tuh. Apa yang lebih cenderung kalau Oke. The Sultan itu biasanya kan memang identik dengan Sesuatu yang wah, Mewah. uangnya banyak gitu. Padahal nggak gitu-gitu juga. Tapi ini menjadi harapan kita juga untuk di suatu hari nanti akan menjadi suatu yang Amin, besar ya. amin. Itu memang cita-cita. Tapi kan Iya. tapi kalau kita bahas masalah ke situ nanti takut masuk kan The Sultan pasti bayar besar. Nggak Lebih gitu ke juga. doanya aja Nggak. ya. Jadi The Sultan itu lebih ke arah kayak mana ya? Seorang sultan yang penuh dengan katakanlah ketegasan untuk bisa katakanlah membangun. Pokoknya The Budaya. Sultan tuh gimana ya? Bukan kalau kita bisa katakanlah agak Diplesetin mungkin ya. diplesetin Ke arah doa saja ya. Bukan ke arah langsung yang wah yang gimana jadi takut orang nanti kan. Betul kan? Itu. Oke. Karena memang sesuai dengan harapan kita pengen sesuatu yang nanti menjadi sanggar yang besar begitu ya. Iya. Oke baik. Dan ini kalau Kak Bintang sebagai tim kreatif bagaimana nih kontribusinya untuk di Sanggar The Sultan? Nah, saya sebagai tim kreatif itu kontribusinya membantu dalam hal promosi, Oke. dalam membantu juga pas kalau menyusun event sama desain grafis, ngedit video, semacam-macam itu lah. Multi talenta nih Dunia kayaknya Kak kreatif. Bintang ya. Ya. Semuanya di babak bingkas. Artinya memang punya talenta juga di sini ya. Ya, karena kalau tidak ada talenta nggak mungkin ada di The Sultan mungkin ya. Baliknya ke sana lagi ya. Oke, dan kita pengen tahu juga tadi disampaikan oleh Kak Bintang bahwa ada event, ada juga apalagi tuh tadi video editing. Video editing. Artinya di sini memang cukup luas ya untuk Sanggar The Sultan. Iya. Ya. Jadi dia fokusnya tidak cuma untuk menggali potensi diri, tapi di sini ada eventnya juga. Ada event. Artinya di sini event organizer Iya. dan juga ada juga tadi tuh katanya video editing, ada filmnya juga. Iya. Ada. Oke, jadi kalau dari kami sebagai pimpinannya,
Ini sebenarnya untuk The Sultan ini ada berapa lini bidang nih yang difokuskan? Iya. Yang pertama kita belajar ya. Anak-anak belajar. Setelah belajar anak-anak mau kemana nih gitu ya? Diarahkan ya. Tentunya mereka pengen punya panggung, ya kan? Nah dari situ kita mencari panggung untuk mereka. Kita bekerja sama dengan berbagai macam event-event organizer dan dari kita sendiri pun kita mengadakan event-event seperti show, konser, festival dan segala macam. Kita mengarahkan mereka ke lomba-lomba dan nanti kita mengarahkan mereka ke produksi. Jadi contoh misalnya mereka mau kalau nyanyi kan pengen cita-citanya pasti mau jadi penyanyi yang terkenal, kita mengorbitkan dan kita membuatkan mereka lagu, membantu mengarahkan ke situ. Dan kalau untuk yang mereka di teater atau acting, kita mengarahkan mereka itu nantinya bagaimana mereka punya karya di dunia perfilman gitu, minimal mereka jadi aktor gitu kan, jadi aktris kayak gitu, bintang iklan untuk yang anak-anak, fashion show dan model. Jadi Sanggar The Sultan ini bisa menjadi sebuah jembatan ya. Betul. Untuk anak-anak yang ada di The Sultan ini supaya bisa lebih berkembang. Iya. Jadi tidak cuma dipendam saja. Iya, bukan cuma sekedar belajar, penyalurannya juga nanti akan kita bantu. Nah untuk artinya di sini ada tim juga ya. Iya. Selain Kak Bintan sebagai tim kreatif, ada tim apa lagi nih untuk di Sanggar The Sultan? Sebenarnya sih kalau untuk tim sih cukup dari kita aja. Cuman kita punya banyak mitra. Jadi perbanyak mitra di situ ya. Banyak mitra. Fungsinya mitra ini sebagai apa tuh? Ya mitra kan banyak ya, mungkin kayak production host segala macam kan untuk penyaluran anak-anak, untuk lebih berkembangnya lagi anak-anak. Baik. Dan kalau Kak Bintang juga nih sebagai Gen Z juga ya mungkin usianya ya di sini ya. Ini mengenai konten. Untuk konten di Sanggar The Sultan ini bagaimana? Yang biasanya dilakukan atau yang dibuat? Untuk konten-konten di Sanggar The Sultan itu selain promosi ya, kami tuh suka mendokumentasi kegiatan-kegiatan belajar, terus itu diedit supaya kelihatan menarik tuh, terus di-post di TikTok, YouTube, Instagram untuk bisa menjangkau nama The Sultan biar semakin luas orang yang kenal. Semakin banyak yang kenal ya begitu ya. Biasanya kalau konten yang dibuat itu lebih ke promosi kah atau ada konten kayak sekilas mengenai cerita yang baik itu cerita lucu atau cerita sedih yang pada akhirnya konten ini akan mengeksplor bakat acting dari anak-anak yang ada di Sultan begitu. Ya sudah ada rencana begitu emang. Jadi belum dilaksanakan itu ya. Luar biasa sekali nih. Dan kalau dari Kak Wendy lagi kita pengen kepo ya sebagai penasehat, ini biasanya kalau buat pihak luar yang ingin melakukan kerjasama kepada Sanggar The Sultan, ini bagaimana nih sebagai penasehat? Iya, udah berapa kali memang kemarin ada kalau nggak salah WD ya, apa yang tadi? 3D. Gak usah sebut nama. Bukan ya, jangan sebut nama ya. Jadi ada beberapa, tapi kita nggak melulu juga langsung kita iakan, tapi kita lihat dulu tujuannya apa, terus di mana pelaksanaannya. Karena dipelajari dulu lah intinya. Kita membuka kesempatan itu semua karena kita juga berharap untuk pengembangan, tetapi nggak sembarang juga karena ada beberapa kita juga kadang-kadang takut. Kita lihat di beberapa medsos dan media itu banyak sekali hal-hal aneh dan katakanlah tindak penipuan gitu penipuan ya. Intinya jadi bisa merusak nama The Sultan kan. Jadi memang saya harus lebih jeli dan lebih teliti untuk menerima kerjasama dari luar gitu Pak. Nah kalau bentuk kerjasama yang bisa disinergikan dengan Sanggar The Sultan ini bagaimana bentuknya nih Kak Wendy? Apa aja sih sebenarnya kalau memang itu bentuk kerjasama sama saling menguntungkan. Selagi di bidang seni ya. Selagi di bidang seni, tapi nggak keluar dari seni lah karena kita kan sanggar, nggak mungkin kita keluar dari seni kan. Jadi siapapun bisa ya. Asal itu tadi bisa di cross check terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu karena ya butuh sekali ya. Apalagi di zaman sekarang ini, waduh. Ini marak sekali ya, banyak sekali. Hampir kita kan, berapa kali udah hampir. Ada hampir, pasti itu. Ini bisa menjadi suatu pesan juga atau edukasi atau sebagai pelajaran juga untuk pendengar kita supaya terhindar dari yang namanya tindakan penipuan. Karena rentan sekali ya, dunia seni ini rentan sekali menjadi objek penipuan. Kayak ayo main film, bayar sekian, ini segala macam dengan iming-iming yang membuat kita itu semakin pengen gitu ya. Tapi padahal kita sudah dijadikan objek untuk sebagai korbannya begitu ya. Nah mungkin Kak Mei juga nih, apa nih kiatnya supaya bisa terhindar
atau supaya kita tidak dijadikan sebagai objek korbannya nanti oleh para pelaku di apa namanya itu yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sehat begitu ya di seni terutama. Iya, yang pertama secara intern ya, kita secara ini manajemen dari The Sultannya sendiri, ya itulah adanya penasehat kita, ada Pak Wendy untuk selalu memberikan masukan-masukan yang positif, selalu memberikan hal-hal yang dipikir dulu, misalnya seperti itu, komunikasi lah ya. Dan yang kedua komunikasi kita sama wali murid juga itu sangat penting, konsultasi gitu ya, supaya kedepannya nanti kita biar sama-sama tidak salah langkah gitu ya. Jadi kita memang harus konsultasi dan sama-sama memberikan jalan yang memang benar-benar positif buat anak-anak. Sesuai ya. Konsultasi lah intinya, komunikasi dan konsultasi. Tapi kalau buat kerjasama yang pernah terbangun, pernah ada di Sanggar The Sultan gitu? Pernah. Bahkan kita kerjasama untuk yang akademinya kita di sekolah ya. Sekolah. Ada satu sekolah. Ya. Ada satu sekolah. Sekolah sudah kita pakai. Saya tahu yang ada di Canton ya. Iya. Paramount. Di sana ada salah satu teman juga sih gurunya di situ, Pak Sapril kenal. Oh iya. Sampaikan saja salam saya dari Ilham ya. Iya. Salah satu sekolah di situ, dan di situ juga kita presentasi dan di situ kita juga bangun komunikasi. Dan kami konsultasi juga ke Pak Wendy kalau misalnya ini memang adalah salah satu jalan yang positif juga kan buat anak-anak di situ kan, kayak gitu. Itu salah satu kerjasama yang sudah terjalin, yang pernah kita lakukan. Begitu, baik. Dan ini mungkin dari Kak Wendy juga punya tambahan nih supaya terhindar dari tindak penipuan begitu. Bagaimana? Jadi kepada calon-calon talenta yang berniat menjadi apapun di bidang entertain, lebih berhati-hati karena banyak sekali event-event lomba itu yang kadang-kadang cuman mendahulukan keuntungan komersil sehingga tidak ada jalur yang tepat untuk disalurkan. Jadi sekedar ayo kita ikut gini tapi udah putus gitu. Terus belum lagi hal-hal yang, dan saya pun mengalami dan alhamdulillah nggak terjadi. Alhamdulillah nggak terjadi. Bagaimana nih Bang untuk sharing pengalamannya supaya ini bisa menjadi renungan juga ya untuk pendengar kita, bagaimana tuh pada saat itu? Jadi kita jangan langsung menerima informasi itu secara bulat gitu loh. Jadi kita detect dulu. Misalnya dia mengiklankan sesuatu itu di media sosial atau apa, kita lebih kepo lah harus intinya. Cari sumber-sumber yang bisa dipercaya, terus kita periksa lagi kapan, apa tujuannya apa. Jadi jangan gampang transfer kirim gini untuk buat itu. Main transfer aja untuk daftar segini dengan hadiah segini. Padahal event itu event palsu. Apalagi udah dikait-kaitkan kalau jurinya itu dari sini artis gini. Padahal si artisnya nggak tahu kapan ada eventnya. Apalagi Palembang kan kota besar ya, termasuk besar. Karena banyak sekali nama-nama besar juga yang lahir dari kota Palembang. Banyak jadi sekali. Tidak secara langsung atau secara langsung juga Palembang bisa dijadikan target juga ya. Sebetulnya sudah ada sih, udah jadi target. Jadi saya sudah lihat, tapi saya nggak mau sebut di sini ya. Jadi ini sebagai sharing aja. Jadi gitu itu udah di medsos sudah berapa banyak. Jadi event-event gelap gitu. Jadi diharapkan sih memang. Dan bahkan sudah ada itu ya kemarin ya di itu ya MOU. Si mau siap-siap MOU, kita baca aja MOU-nya. Kalau saya lihat dari situ aja udah ketahuan. Artinya itu ini bagusan kontrak ruku ini daripada kontrak yang dibikin ini. Dari bahasanya kita udah ketahuan kan. Tapi dia sudah nasional Bang. Jadi dia ngiklan tuh berani nasional. Waduh. Bahaya kan. Jadi itulah. Jadi sebagai penasihat nggak salah Kak Mei pilih yang serem-serem kayak saya kan. Tapi mudah-mudahan kalau sudah ada di The Sultan ini akan lebih arahnya tuh lebih diiringi begitu ya, lebih dituntun juga begitu. Nah kalau mengenai anak didik mungkin yang ada di Sanggar The Sultan saat ini jumlahnya ada berapa tuh?
Kalau sekarang jumlahnya ada sekitar 30 orang. 30 orang. Itu dengan kategori usia berapa ke berapa tuh? Kalau sebenarnya The Sultan sendiri kan ada kelas pelajar, ada kelas hobi. Oh, beda ya? Iya, beda. Ada kelas pelajar dan kelas hobi. Jadi kita nggak menargetkan usia berapa harus bergabung di The Sultan, semuanya bisa karena rata-rata kan mungkin ada beberapa orang yang tidak tergali potensinya sejak kecil, mungkin di umur 18, 20 tahun dia baru memiliki keberanian gitu kan untuk menggali talentnya. Kita ada, jadi kita tidak menargetkan usianya, semua dari anak kuliah sampai ada ibu rumah tangga juga. Ada juga ya? Ada, semuanya boleh. Mulai dari anak TK, pokoknya semua usia. Oke, baik. Dan ini kalau dari pandangan masing-masing, baik itu dari Kak Wendy, dari Kak Mei dan juga Kak Bintang, kita pengen tahu mengenai seni. Seni ini apa sih sebenarnya, untuk didefinisikan seperti apa nih? Mungkin Kak Wendy. Kalau seni, kalau menurut saya itu sesuatu yang nggak bisa dibaca malah. Dan tumbuhnya dari hati ya. Hati. Jadi kalau bicara masalah seni itu, sebenarnya seni itu mahal. Mahal. Jadi kalau bicara seni itu jadi memang nggak bisa digambarkan, tetapi mereka memiliki nilai, keindahan, apapun bentuk itulah seni. Jadi saya contohkan gini, ada oret-oretan, tulis-tulisan abstrak biasa, nggak jelas, tapi bisa harganya 1 M. Nah, itulah seni. Jadi saya suka nilainya. Jadi seni itu kalau menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa tergambarkan tapi ternilai. Sulit saya jadi gambarkan seni itu, lebih luas gitu loh. Dan termasuk gaya berpakaian kita juga seni juga seni, ya. Karena mencerminkan pribadi kita juga bisa di situ ya. Jadi seni itu lebih luas sekali ya Bang ya. Kalau kita untuk mencakupkan pada suatu titik kayaknya nggak bisa. Jadi kalau seni itu cuma bilang nari, nyanyi, itu bukan seni. Jadi kalau seni itu ya sesuatu yang jiwa lebih ke arah sesuatu yang indah tapi nggak bisa digambarkan secara kecil. Jadi universal gitu loh. Universal ya. Oke, kalau Kak Bintang seninya atau bakatnya apa nih sehingga bisa bergabung di The Sultan ini? Oh, kalau aku dari kecil tuh emang udah suka masuk ke dunia kreatif, Kak. Ya, terus aku juga punya prestasi di pageant. Oh, pageant. Ya, sebagai pernah ikutan apa nih kalau dulu? Apa? Pernah ikutan pageant apa tuh? Pernah ikut Bujangga di Sekolah. Oh, Bujangga di Sekolah tuh. Tahun berapa tuh? Tahun 2023. Sama yang katanya disampaikan oleh Kak Mei tadi, kalau Bintang tumbuh rasa apa ya, kayak baru ternyata ada minat di bidang seni atau di pageant itu tadi di usia yang udah remaja atau dari kecil tadi ya disampaikan? Dari kecil, Kak. Ya, dari kecil emang suka gambar gitu, terus suka pokoknya yang berkaitan dengan seni itu mungkin turunan dari mama langsung. Oh, mamanya hobi seni juga. Ya. Terus kalau mama saya beda. Mama saya hobi ngerumpi ya. Bagaimana tuh? Dari kecil tuh udah suka nyanyi, gambar, nari gitu. Terus juga kan tertarik sama dunia digital juga tuh. Tertarik sama dunia teknologi. Jadi aku campurin dari seni sama teknologi. Jadi aku bisa punya skill desain grafis, editing video, semacamnya gitu. Itu belajarnya bagaimana tuh? Otodidak semua ya. Artinya memang udah ada bakat ya. Nah, bergabungnya di The Sultan ini siapa nih awalnya? Ada hubungan keluarga dengan Kak Mei dan juga dengan Kak Wendy, atau malah orang tua yang mendorong nih? Kayaknya suruh dia jelasin sendiri aja lah. Jadi kita jadi kepo ya. Kita ini siapa ya? Bagaimana Kak Bintang bisa akhirnya ketemu dengan sanggar The Sultan ini? Saya itu sebenarnya kalau bisa dibilang murid pertama. Jadi murid pertama sekali ya. Artinya ini kelinci percobaan ini ya. Enggak dong, karena memang mungkin Kak Mei dan juga Kak Wendy melihat ada potensi ya di Bintang yang akhirnya untuk dilibatkan sebagai talent pertamanya. Pada saat itu talent apa nih bergabung di sanggar The Sultan? Nyanyi. Oh, nyanyi. Boleh dong nanti di awal kita nyanyi dikit ya. Langsung keringat dingin ya. Tapi kalau mau uji nyanyi boleh sih. Oh, boleh. Karena kondisinya Kak Mei ini dulu salah satu ini ya. Dulu sempat itu KDI 4. Oh. Beliau KDI 4 dulu. KDI 4.
kan tadi terhalang karena tidak ada wadah atau support yang terlalu kuat sehingga stop. Oke. Sehingga larinya ke sini. Sayang sekali. Ini pengalaman juga nih Kak Mei pernah ikut ajang nasional di Tarik Suara. Kita tahu itu merupakan ajang pencarian bakat yang besar ya. Sampai dengan saat ini pun masih ada acaranya masih gitu. Tadi disampaikan oleh Kak Wendy sempat terhenti. Karena tidak ada apa tadi support dari orang tua mungkin kan atau dia juga sendiri belum berpikir segini. Itu. Ketika menemukan situasi seperti itu, dari orang tua tidak mensupport, tapi ternyata kita punya potensi, tindakan yang tepat apa nih? Dari Kak Mei mungkin yang pernah mengalami. Karena ini menyangkut juga seni juga ya, potensi yang ada di dalam diri kita tuh. Iya. Bagi Kak Mei sih belajar tuh bisa di mana aja sih. Peluang itu bisa datang kapan saja. Yang penting kita mau aja walaupun waktunya tertunda. Ya asal kita tetap mau menjalankan dan kita mau mengambil kesempatan itu mungkin adanya The Sultan sekarang itu adalah salah satunya bentuk kerasnya Kak Mei tetap mau maju di dunia jadi seni. Semuanya ditumpah ruahkan di The Sultan ini ya. Kekecewaan yang zaman bukan kecewa juga sih, mungkin lebih kayak mengikuti kata-kata orang tua itu sangat penting sekali ya sebagai anak ya. Betul. Tapi di sisi lain itu tadi ada sesuatu yang terhenti. Iya. Tapi alhamdulillah saat ini The Sultan akan menjadi satu jawaban juga ya. Dimana semangat Kak Mei itu masih ada ternyata ya di situ ya. Oke baik. Dan kalau ke Kak Wendy lagi nih kita pengen tahu untuk untuk program mungkin di The Sultan. Salah satunya apa yang akan digagas 2025 ini nanti? Kalau rencana yang paling besar ini sebenarnya kita film mungkin pengen studio studio sendiri, produk home PH sendiri lah jadi untuk itu dulu, jadi kita siapin itu dulu karena itu sih kayak yang paling penting. Terus kalau program yang jelas sih kita akan adakan event lagi. Terus kita saring lagi bakat-bakat tertentu dan nanti kita ada satu apa nama itu yang kemarin Ibu Desi ya. Oh iya. Kita mau kerja sama-sama. 3D ya. 3D ya. Kayaknya lagi monitor juga ya. Selamat pagi untuk CDSI ya. Dan Koko Herman juga ya. Mudah-mudahan 3D dan juga The Sultan ini akan terbangun sinergi yang bisa saling memajukan begitu ya. Itu harapan kita. Baik. Nah kalau ke acting lagi nih. Kalau dari Kak Mei sebagai pendidiknya juga di sini atau pelatih juga di sini, acting ini ada berapa kategori ini ya kita nyebutnya karakter begitu? Iya. Kalau karakter sih sebenarnya itu bisa dibangun ya. Kalau dikatakan ada beberapa, ya banyak. Misalnya kayak antagonis. Protagonis ya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu bisa kita bangun sih. Itu bisa dibentuk ya. Bisa dibentuk. Dan untuk pengalaman lagi nih mungkin Kak Mei selain tadi ikut ajang pencarian bakat itu di zaman mudanya dulu, sekarang masih muda juga ya. muda setengah. Masih udah melewati masa remaja pada saat itu. Bagaimana untuk pengalaman yang lainnya selama di entertain? Iya. Entertain tuh luar biasa sih, nggak bisa tergantikan, makanya sampai sekarang masih tetap mau di dunia entertain. Kalau pengalaman selain di dunia tarik suara, kami juga pageant dulu. Kami intelijensia gadis Kota Lubuk Linggau tahun 2005. Oh asli Lubuk Linggau ya? Asli enggak, tapi dibesarkan di situ. Oh tinggal di sana karena tuh. papa dinas di situ waktu itu. Terus Kak Mei juga. Ya itu tadi saat di Sanggar itu semua talent Kak Mei pelajari apa sih yang enggak gitu kan. Termasuk juga menjadi seorang penyiar radio juga ya. Iya sih dulu muda-mudanya. Oh pernah ada pengalaman juga di situ. Iya muda-mudanya. Terus dulu itu ada kesempatan juga main teater. Oh pernah ada juga tuh. Yang paling menarik, pengalaman yang paling menarik waktu di Festival Sriwijaya sama pagelaran di Taman Mini Indonesia barengan sama Bang Helmi dulu. Kak Mes pernah pakai baju 3 lapis. Kenapa tuh? Ya karena waktu itu tampil di drama tari, ya tampil juga di nyanyi. Sama tampil juga di tari. Jadi memang itu ya dan totalitas durasinya kalau pagelaran kan nggak pakai durasi langsung masuk kan gitu kalau pagelaran. Jadi harus kebetulan waktu itu
berdekatan. Jadi pakai bajunya langsung 3 lapis. Karena memang itu menjadi salah satu bentuk profesionalitas kita ya. Iya, dan ngelakuinnya juga tuh bahagia gitu. Karena memang sesuai dengan bidangnya tadi ya. Oke, nah berbicara mengenai profesional, seorang seniman atau seorang pekerja entertain yang bekerja di bidang hiburan itu profesional itu seperti apa nih? Dari Kak Wendy mungkin yang punya statementnya mungkin. Kalau masalah profesional sih bukan untuk orang entertain saja. Iya, semuanya ya. Semuanya harus profesional, tapi lebih cenderung ke ketepatan waktu. Ke latihan sih. Jadi konsistensi itu latihan. Iya. Jadi jangan pernah stop. Jadi kalau katakan gini, kalau mau jadi artis, kalau baru tes sekali aja udah mundur, itu. Gimana caranya kan? Iya. Terus juga kalau mau memajukan anak, memajukan diri, semua perlu pengorbanan. Ada prosesnya proses dan pengorbanan. Jadi kalau katakanlah tidak mau berkorban, ya agak sulit lah kalau untuk maju. Apalagi di zaman sekarang. Jadi bintang juga ya, melihat potensi digitalisasi, kita peluangnya sebesar apa nih untuk saat ini digital mempengaruhi seseorang bisa terkenal? Pengaruh digital itu ya sekarang, karena kita nih sekarang udah zamannya digital banget nih kan. Jadi beda lah jangkauannya kalau zaman dulu. Kalau untuk zaman dulu tuh kan kalau kita mencari informasi susah. Kalau sekarang semuanya dipermudah untuk informasi. Tapi kalau untuk membuat seseorang menjadi terkenal, untuk membuat seseorang menjadi terkenal itu ya dia harus menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Oke, karena kita lihat beberapa nama juga yang saat ini munculnya malah justru dari digital gitu ya. Sesudah dari digital dia baru ke TV, ke film dan lain sebagainya. Artinya di sini membuka peluang juga. Iya, betul. Bagaimana kita bisa berkreativitas, bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi ini sehingga kita bisa lebih dikenal orang ya. Oke. Dan dari The Sultan juga mungkin ada program ke situ juga nih. Iya. Apa tuh? Seperti apa bentuknya? Kayak kita mau bikin konten-konten kayak gitu ya, konten cover-cover lagu gitu ya, dan bakal nanti kita bikin mini konser. Untuk anak-anak The Sultan. Luar biasa sekali, baik. Dan juga Kak Wendy, Kak Bintang, Kak Mei, sebelum nanti kita lanjutkan kembali, boleh dong Kak Mei menyampaikan bahwa kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi, coba. Jadi ngetes ini ya. Oke. Oke, baik pendengar setia RRI Pro 4, kita terima kasih untuk telah mendengarkan kami. Kami akan datang kembali setelah beberapa yang mau lewat berikut ini ya. Tetap di sini di obrolan komunitas 88,4 MHz Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Luar biasa. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. RRI dengan esensi buku memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah?
Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, terima kasih Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Kita masih bersama kawan-kawan dari Sanggar The Sultan, masih dengan Kak Wendy, Kak Mei, dan juga Kak Bintang. Kita masih ngomongin soal menggabungkan berbagai jenis seni untuk menggali potensi diri ya. Oke baik, dan ini mungkin kita ke Kak Mei lagi nih sebagai pimpinan dari Sanggar The Sultan. Yang kita pengen tahu untuk yang pengen bergabung mungkin menjadi bagian dari Sanggar The Sultan ini apa nih? Harus punya bakat atau yang tidak ada bakat nanti dibantu untuk dicarikan potensi yang ada dalam dirinya, karena kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti ada ini bakat ya masing-masing. bakatnya masing-masing begitu. Bagaimana? Kita cari yang mau, yang mau dan yang punya semangat. Dan rata-rata kan banyak orang berpikir seperti ini ya. Oh saya tuh nggak punya bakat nyanyi gitu. Oke. Dan nggak semua orang tuh bisa nyanyi. Ketika dia mandi sambil nyedok banyu sambil nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi, ternyata bagus suaranya. Ya. Tapi mungkin banyak orang tuh yang nggak tahu teknik bernyanyi. Itu. Nyanyi tuh nggak perlu kita sama seperti si A, si B, nggak perlu. Yang penting lagunya bisa enak didengar, pas dan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Banyak loh orang yang hanya nyanyinya sederhana tapi bisa terkenal dengan keunikannya masing-masing gitu. Dan semuanya itu bisa digali.
Nggak harus punya potensi, tapi bersyukur kalau memang potensinya memang sudah punya bakat alam dan itu bakal lebih spektakuler lagi kayak gitu kalau kita bina gitu. Karena ini ya memang dari jiwanya itu ada bakatnya di situ tadi. Iya. Oke. Yang nggak nyanyi pun bisa gitu. Banyak bidang lainnya juga ya. Yang nggak nyanyi, maksudnya yang nggak nyanyi bisa jadi nyanyi gitu. Bisa nyanyi dengan belajar di The Sultan gitu. Asal bisa dilatih ya. Asal mau dilatih, asal mau aja syaratnya. Asal mau aja itu. Nah tapi kalau buat Kak Wendy lagi nih, kita pengen tahu. Tadi kan disampaikan Kak Mei untuk yang bergabung itu harus punya niat dulu. Ada keinginan dulu untuk menggali potensinya bersama The Sultan. Dan untuk hal lain mungkin apa ya, pihak-pihak yang ingin mengajukan MOU dan juga ingin membangun sinergi bersama The Sultan. Ini selektifnya itu lebih ke mana ya untuk pengetatan supaya bisa adanya kerjasama seperti itu yang dibangun? Intinya kalau untuk awalnya sih berani untuk menghadap ke manajemen. Itu. Jadi jangan sampai by WhatsApp terus ketemuan di mana. Lebih etis juga ya. Enggak etis. Terus lebih baik kalaupun dia mau MOU, dia dari mana, alamatnya di mana, dia tujuannya apa, lebih detail lah untuk menjelaskan. Terus beranilah main ke tempat kita untuk berbicara langsung sama saya selaku pelindung dan penasehatnya. Oke, baik. Nah kalau untuk The Sultan ini di mana nih sanggarnya untuk alamatnya? Kalau kita masih pakai di rumah, jadi ada di rumah, jadi di daerah Talang Betutu ya. Jadi, di situ. Ya, di situ. Jadi kita bikin di situ kantornya, latihannya banyak sih. Kalau tempat latihan kita siapin ada di Kenten, bukan di situ aja sebenarnya. Ada di dan bahkan orang seni acting pun latihan malah di taman-taman begitu ya. Kalau masalah untuk seni acting mah di mana aja bisa sih. Tapi kalau untuk tari yang agak sulit karena harus tempatnya agak luas kan. Harus ada kaca juga ya di depannya. Ya, kayak tempat latihan gitu. Jadi kembali ke masalah MOU, siapapun boleh MOU dari apapun bentuknya, bentuknya dari katakanlah dari bukan mesti harus dari sanggar lain atau manajemen lain. Lebih kalaupun mau boleh juga sih kalau mau ke ada produk-produk yang mau gitu kan enggak jadi masalah. Asal bisa mensupport lah. Saling support. Sama seperti saya kemarin itu saya tolak untuk yang ada kerjasama. Agak sombong ini ya. Karena itu ketika mau membaca ini ya ternyata iklannya iklan obat nyamuk kunyah. Enggak jadi masalah sih kalau gitu. Jadi saya mundur karena obat nyamuknya itu dikunyah gitu maksudnya. Itu kan hak kita ya. Enggak sih, ini cuma plesetan aja untuk ini supaya kita enggak terlalu tegang gitu ya. Tapi kalau buat kita melihat dunia seni di Palembang, dari Kak Wendy lagi nih kita pengen tahu sejauh ini bagaimana sih perkembangannya? Jadi cukup bagus sih, cuman diharapkan memang dari pihak dinas kesenian ya, kebudayaan ya, dinas kebudayaan itu lebih memperhatikan. Jadi biar event-event itu akan sering dilaksanakan. Jadi jangan personal yang ngadakan, sekali-sekali. Dinas sosial, dinas kesenian, dinas budaya dan kesenian itu pariwisata ya. Pariwisata itu lebih proaktif untuk supporting itu. Jadi banyak gen alpha, gen Z itu memang perlu diperhatikan. Jadi bagaimana lagi kita memperhatikan mereka kalau enggak dari hal-hal yang seperti ini. Kesibukan-kesibukan mereka kita batasi. Untuk hal-hal yang nggak bermanfaat kita kasih wadah. Jadi kalau seni ini sebenarnya memang Sumatera Selatan khususnya Palembang ini memang daerah seni kan. Luar biasa. Sriwijaya segala macam. Jadi memang saya pun kalau lihat seni Sumatera Selatan ini dari berapa kabupaten tuh dari seninya itu udah juga bisa lagi dihitung. Udah terlalu banyak. Jadi oke lah sebenarnya, tinggal lagi wadahnya. Event-event yang dilakukan tuh harus memang lebih sering sehingga terjaringlah bakat-bakat nanti. Kalau untuk lebih lanjut ke arah lebih dunia ke entertain, ya itu sudah nasib lah. Tinggal mereka lagi kan. Yang penting wadahnya dulu lah. Wadahnya dulu, ada tempat latihannya dulu gitu ya. Karena memang artinya di sini dari apa yang disampaikan oleh Kak Wendy tadi, Palembang ini masih butuh banyak sekali wadah ya. Wadah ya. Jadi kan sekarang kalau saya lihat sanggar-sanggar yang ngangkat kalau saya. Jadi sanggar-sanggar mandiri semua. Mandiri. Jadi kalau mandiri itu lebih cenderung
kalau menurut saya tuh ada jadi sesuatu yang dicari ya. Ya, satu dicari, tapi untuk resiko permasalahan itu lebih besar juga. Itu. Jadi kalau event tuh nggak jelas tuh bikin event apa, tujuannya kemana. Kalau sekedar bikin event untuk komersil, oke, nggak jadi masalah. Itu sudah biasa terjadi kan. Cuman maksudnya kasihan kan talent-talent yang harusnya jadi tujuan itu sampai malah nggak sampai gitu. Sehingga apa? Ketika kita yang mau serius, kita yang mau katakan kita mau angkat mereka, itu malah terhenti gitu. Jadi nggak percaya dengan kita kan, soalnya kalau kita bikin udah mulai nggak percaya gitu. Ya mohon maaf, bukannya menilai, mohon maaf. Tapi saya itu mengamati juga kan beberapa event atau lomba ini, lomba itu, lomba nyanyi segala macam. Kadang kita kaget kalau lomba nyanyi udah tahu pemenangnya udah bingung gitu kan. Bagaimana itu bukan kompetisi ya? Bukan kompetisi itu. Jadi kompetitor kalau saya. Nah ini perlu dihilangkan ya oknum-oknum seperti itu ya. Karena yang kita lihat memang banyak sekali talenta-talenta dari Sumatera Selatan atau bahkan Palembang ini luar biasa sekali. Karena di bidang pageant Palembang selalu juara tuh. Kayak Miss Mega Bintang. Siapa sih yang nggak tahu itu ya? Palembang sampai 3 kali berturut-turut ya menjadi juaranya. Belum lagi di ajang-ajang nyanyi gitu. Selalu ada kalau asal Palembang atau Sumsel itu selalu diperhitungkan begitu. Artinya di sini memang potensi talenta-talenta di Palembang ini masih banyak dan perlu untuk digali begitu ya. Termasuk adanya The Sultan ini juga yang akan menggalinya. Nah, untuk di The Sultan ini sejauh ini yang kelihatan bidang seni apa nih Kak Mei yang potensi anak-anaknya bisa dikembangkan? Kalau untuk sekarang sih yang paling menonjol itu vokal ya. Jadi bidang tarik suara itu yang paling banyak di sana ya. Oke, dan memang ini perlu untuk selalu diasah ya. Iya, karena kalau karena balik lagi ke yang pembicaraan yang di awal tadi, nggak semua orang itu nggak bisa nyanyi gitu. Pasti bisa nyanyi gitu. Yang penting mau latihan gitu. Mau latihan dulu. Iya, yang penting latihan konsisten, terus komitmen. Nanti akan bagus suaranya. Akan terbentuk dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya. Oke. Gitu. Baik. Nah ini nanti di ujung perjumpaan Kak Mei kayaknya akan nyanyi lagu Ijuk ya. Hang Tua kayaknya. Hang Tua atau Ijuk? Requestnya apa? Hang Tua. Atau Bang Ilham satu bocoran. Boleh satu aja? Ijuk. Enggak. Oh iya, apa tuh? Jadi di Palembang ini kan banyak les vokal kan. Itu. Ya. Cuman The Sultan yang bisa les vokal dangdut. Jadi yang ada ini ya. Oh iya. Teknik untuk menyanyi dangdut itu di The Sultan adanya. Walaupun yang pop juga oke, tapi dangdut lebih itu. Oke, baik. Nah ini kalau buat Kak Mei nanti lagu apa tuh di penghujung perjumpaan kita ini nanti? Ijuk aja. Ijuk ya, kita siapin. Ini untuk Mance Bice Dulur-Dulur akan nanti menutup perjumpaan kita ya. Oke, dan sebagai penutup mungkin dari Kak Wendy dan juga Kak Bintang dan juga Kak Mei, apa yang pengen disampaikan dari obrolan kita selama kurang lebih 60 menit ke belakang ini? Oke. Silakan. Jadi terima kasih buat RRI, buat penyiarnya yang ganteng Bang Ilham. Mendok langsung edung ya. Iya ya. Saya cuma berpesan kepada pencinta seni untuk lebih serius menggali seni anak-anak atau masyarakat di Palembang. Karena Palembang ini bukan sangat-sangat banyak yang perlu digali potensi-potensinya. Dan lebih spesifik lagi, berlakulah jujur untuk melakukan kegiatan-kegiatan seni, sehingga kita akan menciptakan orang-orang seni yang memang benar-benar bisa membawa nama Sumatera Selatan itu lebih baik lagi. Terima kasih Bang. Oke, baik, luar biasa. Dan dari Kak Bintang, apa yang pengen disampaikan tuh? Pesan saya untuk anak-anak muda seumuran saya, Gen Z, Gen Alpha, itu teruslah berkarya. Teruslah berkarya, jangan pernah berhenti berkarya, dan jangan tunggu siap dulu. Harus mulai berkarya dari sekarang, tidak ada waktu untuk menunggu siap. Karena kunci kesuksesan itu ada di konsistensi. Gitu, luar biasa sekali ya. Kalau kita konsisten, insya Allah akan ada sesuatu yang nanti jadi hasilkan ya. Bener. Luar biasa sekali. Dari Kak Mei, apa yang pengen disampaikan? Ya, pesan untuk semua pendengar, kita sebagai pencinta seni itu kita harus tahu dulu ya,
seni itu apa. Ya, ini sebagai edukasi sekaligus ya. Seni itu benar yang dikatakan sama Pak Wendy tadi, kadang nggak bisa digambarkan gitu ya. Seni itu luas gitu ya. Nah, kalau untuk Kak Mei sendiri menambahkan seni itu adalah ketulusan, jiwa gitu. Seni itu nggak bisa bohong gitu loh ya. Seni itu akan terpancar dari diri kita gitu. Jadi kita menggabungkan kesemuanya itu dengan ketulusan, dengan jiwa gitu ya, dengan keberanian kita. Jangan pernah berhenti gitu. Kalau kita sudah merasa potensi kita tergali gitu, jangan pernah berhenti berkarya. Oke, baik. Teruskan sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu ya. Jadi jangan patah semangat ya Kak Mei ya. Terus untuk kita kejar, terus belajar, terus kejar. Oke, luar biasa sekali. Oke, dan mungkin untuk sosmed dari Sanggar The Sultan apa nih Kak Bintang? Mungkin ada pendengar kita yang pengen kepo dengan konten-kontennya. Untuk kalian yang penasaran sama Sanggar The Sultan, boleh kalian follow kami di Instagram Sanggar The Sultan.plg. Oke, Sanggar The Sultan .plg. Ya, namanya sama semua di platform lain juga ada di YouTube, sama ya? TikTok ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Wendy ya. Dengan apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ini banyak manfaat yang bisa dipetik oleh pendengar kita, dan juga untuk Kak Bintang juga ya. Sukses selalu dan kita nantikan dengan konten-kontennya juga. Dan juga untuk Kak Mei juga semangat terus untuk The Sultannya. Pokoknya kita nantikan dengan programnya yang luar biasa ya. Oke, dan sekaligus menutup perjumpaan kita akan mendengarkan Kak Mei akan nyanyi nih. Perdana di Pro 4 FM Palembang, lagu Ijuk. Dan untuk Mance Becek dulur-dulur, terima kasih atas minat dengarnya. Kami pamit untuk di obrolan komunitas di edisi hari ini di Senin tanggal 19 Mei 2024. Dan kalau pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana rambut bila bersanding hijau, beras taklah sama putih. Yang mana padi mana ilalang hampir tak dapat dibedakan. Bualan dan kasih sayang, kira sirih akan bertemu pinang, putih kapur kau sajikan. Mengapa getah dapat kau bawa menjadi kaca, beling berbisa kaulah penyebabku luka. Ku terdulang angin suaramu yang berbisik-bisik sayang, yang berkata rindu kepadaku. Ku pinta hidup serumah satu atap syah menikah, kau tak mau, malah kau putuskan tali kasih sayang kepadaku. Kau kusangka bulan sayang yang dapat ku genggam sayang, rupanya kau bintang nan jauh, tak mungkin dapat ku sentuh.
kira sirih akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan. Mengapa getah dapat kau bawa menjadi kaca, beling berbisa kaulah penyebab luka. Niatku mendulang intan, tapi ku terdulang angin. Suaramu yang berbisik-bisik sayang, yang berkata rindu kepadaku. Ku pinta hidup serumah, satu atap syah menikah, kau tak mau. Malah kau putuskan tali kasih sayang kepadaku. Ku sayang bulan sayang yang dapat ku genggam sayang. Rupayakan bintang nan jaya, tak mungkin dapat ku sentuh, tak mungkin dapat ku sentuh, tak mungkin dapat ku sentuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.